kalian gak bakal paham Wicked sebelum kalian tahu cerita dari The Wizard of Oz. So, makanya gue mau ajak kalian jalan-jalan ke Oz. So, ini dia semua hal yang perlu kalian tahu sebelum nonton Wicked for Good. Oke, kita mulai dari akarnya dulu. Jadi Wicked ini aslinya adalah novel yang ditulis sama Gregory Maguire tahun 1995. Dan lu harus tahu, novelnya ini tuh dark parah guys. Ini tuh cerita politik yang ngebahas tentang tema propaganda dan juga terorisme. Novel ini tuh ngasih kita origin story-nya Elphaba, si penyihir jahat yang ternyata cuma disalahpahamin doang di dunia. Terus tahun 2003, novel ini secara longgar diadaptasi menjadi musical di Broadway yang meledak banget. Nah, ini adalah versi yang dikenal yang lebih fokus ke persahabatan antara Elphaba dan Glinda. Nah, yang harus kalian tahu, kita sebenarnya bakal nonton adaptasi dari adaptasi. Jadi film Wicked ini adalah adaptasi dari musical yang diadaptasi dari novelnya. Dan musicalnya tuh beda banget dari novelnya. Contoh yang paling gampang, di novel kulitnya si Elphaba itu warnanya abu-abu, bukan hijau kayak yang di film atau di musikalnya. Jadi film ini itu bener-bener ngelanjutin pilihan kreatif dari musikalnya. Film ini tuh perjalanannya juga panjang banget. Pertama kali diumumkan di sekitar tahun 2012 dan harusnya bakal dirilis di Desember 2021. Tapi pandemi datang dan produksinya jadi ketunda. Terus pas syuting hampir kelar, bener-bener tinggal beberapa hari lagi, tiba-tiba kena stop gara-gara ada aksi mogok serikat kerja yang SAG-AFTRA itu. Nah, setelah ngelewatin semuanya, syutingnya baru bener-bener kelar di Januari 2024. Dan gokilnya, mereka tuh syuting 2 film, part 1 dan part 2 ini sekaligus dalam satu produksi yang panjang. Bang, kenapa sih harus dibagi jadi 2 part gini? Ini pertanyaan semua orang. Kenapa nggak dibikin satu film panjang aja yang ukurannya 3 jam misalnya gitu kan? Ini jangan-jangan akal-akalan studionya aja nih biar dapat duit double gitu ya. Sutradaranya si Jon M. Chu ini udah ngasih jawaban tegas. Waktu itu dia dan Stephen Schwartz, si komposer, dan Winnie Holzman, si penulis, mereka mencoba masukin cerita ke dalam satu film. Mereka sadar mereka tuh di situ harus memotong banyak banget, mulai dari lagu-lagu penting, karakter-karakter favorit, sampai detail cerita yang bisa dibilang krusial. Mereka nggak mau mengorbankan cerita, jadi mereka memutuskan untuk go big or go home. Dan mereka akhirnya ngebagi film ini menjadi 2 part. Nah, film Wicked yang pertama itu menutup arc 1 dari musikalnya, dan film Wicked for Good ini bakal nutupin act keduanya. Nah, keputusan ini adalah pertaruhan besar dari semua produksi. Musikalnya sendiri emang punya jeda atau intermission pas lagu atau setelah lagu Defying Gravity. Jadi part 1 tuh punya ending yang gila banget. Tapi ini juga berarti Wicked for Good yang part 2-nya jadi punya beban yang berat banget. Semua lagu paling ikonik dan mega hits tuh udah muncul semua di part 1. Nah, part 2 ini harus bisa berdiri sendiri secara emosional tanpa lagu-lagu itu. Nah, alasan Jon M. Chu ini buat menambah kedalaman ini menunjukkan kalau part 2 ini bakal jauh lebih sekedar act 2 dari musikalnya. Kemungkinan besar kita bakal dapet banyak banget adegan baru, bahkan elemen dari novel yang nggak pernah dibawa ke atas panggung. Nah, ini dia orang-orang jenius yang bikin dunia Oz menjadi nyata di era modern ini. Sutradaranya ada Jon M. Chu. Lu pasti kenal dia. Jon M. Chu ini adalah otak di balik film Crazy Rich Asians, Now You See Me yang kedua, Step Up 2 sama 3, dan masih banyak lagi. Dia juga yang bikin musical In the Heights yang jadi vibrant dan juga keren banget. Writernya ada Winnie Holzman. Nah, Winnie Holzman ini adalah orang yang menulis skrip buat musikal Broadway aslinya. Dia yang merangkai cerita ini. Dan sebelum Wicked, dia ini adalah kreator dari series TV legendaris tahun 90-an yang berjudul My So-Called Life. Untuk musiknya ada Stephen Schwartz. Dia ini living legend guys. Dia yang nulis semua lirik dan lagu ikoniknya Wicked. Portfolionya memang ini gak main-main. Dia adalah orang yang menulis lirik dan lagu buat Disney yang lo hafal di luar kepala. Kayak Colors of the Wind dari Pocahontas, The Hunchback of Notre Dame, dan The Prince of Egypt. Di Broadway dia juga bikin lagu-lagu kayak Godspell dan juga Pippin. Buat film ini dia bakal balik lagi dan nulis lagu baru khusus buat Elphaba dan Glinda di part 2. Produsernya ada Mark Pratt. Dia ini adalah orang yang produserin Wicked di Broadway since day one. Dia juga yang ngasih kita film-film keren kayak La La Land, Legally Blonde, dan juga Mary Poppins Return. Budget gabungan Wicked part 1 dan Wicked for Good ini adalah sekitar
350 juta US dollar. Ini adalah salah satu investasi upfront terbesar yang pernah dilakukan Universal Pictures buat satu project film. Syutingnya di mana aja? Lokasi utamanya tuh ada di studio raksasa Sky Studios Elstree. Ini adalah produksi pertama dari studio film itu. Terus juga dilakukan di Warner Bros Studio Leavesden, tempat syutingnya Harry Potter. Munchkinland dan Sis University itu dibangun beneran di pedesaan Ivinghoe di Buckinghamshire. Adegan ikoniknya Glinda naik perahu pink ke Sis itu syutingnya di Seven Sisters County Park di East Sussex. Dan yang paling gokil, ladang tulip warna-warni yang gila banget di Munchkinland itu adalah 9 juta tanaman tulip asli. Mereka benar-benar menanam 9 juta tulip di Norfolk dan ini bukan CGI. Nah, Jon M. Chu itu bisa dibilang anti banget sama CGI, kalau nggak perlu-perlu amat. Dan yang menarik, film ini pakai teknik live singing. Ini yang bikin gokil, guys. Kebanyakan film musikal tuh lip sync di depan kamera ya. Suaranya tuh udah direkam berbulan-bulan sebelumnya di studio yang bisa dibilang nyaman. Tapi di sini, Jon M. Chu itu memaksa Cynthia Erivo dan juga Ariana Grande buat nyanyi live di set pas kamera lagi ngerekam. Sound mixernya bilang kalau rekaman di studio itu emosinya jadi suka terlalu poles dan juga bisa dibilang mati. Dengan nyanyi live, mereka bisa menangkap kerapuhan manusia dan emosi yang lebih asli. Bahkan adegan Defying Gravity-nya Cynthia Erivo ini, dia tuh nyanyi live sambil terbang muter-muter 360 derajat. Wicked for Good atau Wicked kedua ini bakal dirilis di Amerika pada tanggal 21 November 2025 dan jadwal ini sebenarnya majuin dari jadwal sebelumnya di sekitar 26 November. Kenapa? Ini biar nggak tabrakan langsung sama Zootopia 2 dan ini bisa dibilang strategi yang pintar. Di Indonesia sendiri udah rilis di tanggal 19 November 2025. Durasinya sendiri sekitar 2 jam 17 menit atau sekitar 137 menit dan ini lebih pendek 23 menit dibanding part 1 yang durasinya 2 jam 40 menit. Dan film ini dapat rating PG-13. Cast and Character. Cynthia Erivo sebagai Elphaba Trove. Dia ini pemenang Tony, pemenang Emmy, pemenang Grammy. Dapetin perang ini aja, dia tuh punya perjuangan yang berat banget. Dia audisi 3 jam nonstop pas lagi demam 39,4 derajat Celcius. Di part 1, kita lihat si Elphaba ini yang idealis. Nah, di part 2, kita bakal lihat sisi dia yang beda, yang lebih grief dan juga rage, lebih berduka dan lebih marah ya. Dia ini udah bukan mahasiswa naif dan dia sekarang adalah public enemy number 1. Ariana Grande sebagai Glinda Arduena Upland. Ini adalah dream role-nya si Ariana dari kecil. Ariana tuh nonton musikalnya pertama kali pada saat dia umur 10 tahun. Part 1, si Glinda ini adalah Glinda yang populer, yang masih manja dan cari perhatian dan juga performatif lah. Nah, kita bakal ngelihat di part 2 ini Glinda yang mulai retak dan dia bakal dapat lagu baru yang judulnya The Girl in the Bubble. Lagu ini ceritanya tentang dia yang akhirnya bikin pilihan buat beneran jadi Glinda the Good, bukan cuma pura-pura baik. Ini adalah momen dimana dia mecahin gelumbung privilege-nya dia. Ada Jonathan Bailey sebagai Fiero Tigelaar. Di part 1, dia cuma dancing through life aja dan juga bisa dibilang carefree. Dia ini nggak pedulian banget. Di part 2, Jonathan Bailey sendiri bilang kalau artnya bakal brutal dan gelap. Fiero yang tadinya nihilistik akhirnya jadi aktif setelah ketemu lagi sama Elphaba. Dia sadar dia harus melindungi Elphaba dan dia nggak bisa balik lagi ke kehidupan lamanya yang seenaknya. Ada Michelle Yeoh sebagai Madame Morrible. Dia ini adalah antagonis utamanya, Dean dari studi sihir di Swiss yang jadi press sekretarinya si Wizard. Ada Jeff Goldblum sebagai The Wizard of Oz. Dia ini peran Wizard yang di sini juga beda banget sama yang ada di 1939 film The Wizard of Oz. Dia bukan cuma tujuan di akhir jalan, tapi dia ini titik balik dan sumber konflik utama. Terus ada Ethan Slater sebagai Box si Munchkin yang malang, yang naksir sama Glinda tapi juga ditolak. Nah, dia ditaksir sama adiknya Elphaba. Terus ada Marissa Booth sebagai Nessa Rostrov. Dia ini adiknya Elphaba yang sekarang jadi gubernur Munchkinland. Storyline. Sebenarnya buat paham sama cerita Wicked, baik yang pertama dan yang kedua ini, kalian harus tahu dulu cerita dari film Wizard of Oz. Karena Wicked ini adalah angle atau sudut pandang yang berbeda dari Wizard of Oz dengan timeline yang barengan. Kita mulai dari Wizard of Oz dulu yang tayang tahun ini, jadul banget guys. Tahun 1939. Sebenarnya cerita Wizard of Oz ini udah diadaptasi juga ke beberapa media seperti film kartun dan juga film anime bahkan yang sempat juga tayang di Space Tune guys.
Main karakternya itu cewek yang namanya Dorothy. Dia tinggal di Kansas yang vibes-nya tuh suram dan black and white banget. Dia ngerasa nggak dimengerti sama orang rumah, terus sempet kabur tapi balik lagi. Pas dia balik, tiba-tiba ada tornado gede banget. Karena panik, dia masuk rumah, rumahnya malah kebawa angin terbang, literally terbang ke angkasa. Pas mendarat, dia keluar dan boom, dunianya jadi berwarna-warni. Ternyata dia nyasar ke Oz. Pas mendarat, plot twist, rumahnya Dorothy nggak sengaja ngegeprek Wicked Witch of the East sampai tewas. Terus datang penyihir baik, ya si Glinda ini, yang ngasih Dorothy sepatu merah keramat atau ruby slipper bekas si penyihir jahat tadi. Tapi masalahnya, Dorothy pengen pulang. Kata Glinda, dia harus menemui The Wizard of Oz di Emerald City. Syaratnya cuma satu, ikutin jalanan kuning alias Yellow Brick Road. Di jalan, Dorothy nemu teman-teman random tapi setia kawan. Ada Scarecrow, orang-orangan sawah yang insecure karena ngerasa nggak punya otak. Padahal dia ini pinter banget ide. Terus ada Tin Man, manusia kaleng yang mellow dan pengen banget punya hati. Terus ada Cowardly Lion, singa yang badannya doang gede tapi nyalinya ciut. Dan dia pengen punya kepribadian. Mereka akhirnya teaming up, jalan bareng buat minta request masing-masing ke Wizard of Oz. Singkat cerita, mereka nyampe ke Emerald City yang serba ijo, ketemu sama The Wizard of Oz yang bentuknya tuh raksasa kepala serem gitu. Dan si Wizard ini bilang dia bakal mengabulkan permintaan mereka, tapi ada syaratnya. Mereka harus bawa sapu terbang milik Wicked Witch of the West, kakaknya penyihir yang digeprek di rumah tadi. Mau nggak mau mereka OTW ke markas musuh. Di sana mereka diculik, diteror monyet terbang, pokoknya chaos banget. Dorothy mau dibakar sama si penyihir, tapi Dorothy refleks nyiram air buat madamin api. Ternyata air itu adalah kelemahan si penyihir. Si penyihir langsung meleleh dan langsung lenyap. Mereka balik ke Wizard membawa sapu dengan bangga. Ketahuan dong kalau The Wizard of Oz itu ternyata palsu. Ternyata dia cuma bapak-bapak biasa yang ngumpet di balik tirai pakai speaker dan efek visual. Tapi si bapak ini bijak. Dia ngasih tahu kalau sebenarnya Scarecrow itu pinter, Tin Man udah jadi penyayang, dan Lion udah berani selama perjalanan yang mereka lalui tadi. Dia cuma ngasih simbol yang bentuknya ijazah, jam, dan medali biar mereka valid. Buat Dorothy, si Wizard nawarin pulang naik balon udara. Tapi pas mau berangkat, balonnya keburu terbang duluan meninggalkan Dorothy. Pas Dorothy udah putus asa, Glinda muncul lagi dan dia bilang sebenarnya dari awal Dorothy udah bisa pulang pakai ruby slipper itu. Caranya cuman ketukin tumit 3 kali sambil bilang mantra "There's no place like home". Dorothy ngelakuin itu, pamit sama besti-bestinya, dan tiba-tiba dia bangun di kasurnya di Kansas. Ternyata semua itu mungkin cuma mimpi, dan teman-temannya di Oz itu sebenarnya adalah orang-orang di sekelilingnya dia di dunia nyata. Nah, baru kita masuk ke film Wicked yang pertama. Ceritanya mundur ke masa lalu sebelum Dorothy datang. Ada cewek yang namanya Elphaba, kulitnya hijau dari lahir dan sering dijudge dan dibully abis-abisan, bahkan sama bapaknya sendiri. Dia masuk ke Ziz University buat jagain adeknya, Nessa Rose. Di sana dia ketemu Galinda. Ini nama Galinda sebelum berubah menjadi Glinda. Galinda ini definisi cewek populer, blonde, tajir, agak pick me, dan obses banget sama image-nya dia. Awalnya mereka berdua itu hater satu sama lain alias musuhan parah. Karena kesalahpahaman, thanks to Madame Morrible, kepala sekolah yang sus ini, mereka dipaksa menjadi roommate. Awalnya perang dingin, puncaknya pas Galinda ngerjain Elphaba dan ngasih topi nenek-nenek buat dipakai ke pesta dansa atau Oz's Ballroom. Semua orang ngetawain Elphaba, tapi Elphaba tetap pede aja joget sendirian. Galinda yang ngeliat itu jadi ngerasa bersalah banget, terus dia turun ke lantai dansa dan joget bareng sama Elphaba. Sejak momen itu, mereka jadi bestie. Galinda bahkan nyoba me-makeover si Elphaba biar jadi lebih populer. Terus muncul cowok ganteng yang namanya Fiyero, pangeran yang vibes-nya santai dan agak rebel. Galinda langsung naksir berat dan ngeklaim Fiyero bakal nikah sama dia. Tapi Fiyero sebenarnya lebih connect sama si Elphaba. Apalagi pas mereka berdua menyelamatkan anak singa yang dikurung di kelas. Anak singa ini nantinya yang bakal jadi Cowardly Lion. Di sisi lain, Elphaba sadar ada yang gak beres di Oz. Hewan-hewan yang biasa ngomong, kayak dosen kambingnya, itu si Dr. Dilemon, mulai dibungkam dan diusir. Elphaba marah banget dan pengen lapor ke The Wizard. Karena bakat sihir Elphaba yang next level, dia diundang ke Emerald City ketemu sama Wizard. Galinda ikut nebeng sambil ganti nama menjadi Glinda biar kedengeran lebih dewasa. Mereka excited banget nyanyi One Short Day keliling kota hijau itu. Pas
Pas ketemu Wizard, plot twist lagi, ternyata Wizard itu nggak punya sihir sama sekali. Dia cuma manipulator yang pengen memanfaatkan kekuatan Elphaba buat bikin monyet-monyet punya sayap dan jadi mata-mata mereka. Wizard juga sebenarnya ada di balik penindasan hewan-hewan itu buat mempertahankan kekuasaannya. Elphaba nolak keras buat kerjasama, dia mengambil buku sihir keramat The Grimoire dan kabur dikejar pasukan Wizard. Mereka ke pojok menara, Glinda nyuruh Elphaba minta maaf aja biar aman, tapi Elphaba udah muak. Ini momen puncaknya dia. Elphaba langsung nyanyi Defying Gravity dan memutuskan buat melawan sistem, terbang pakai sapu lidi dan gak lagi peduli sama aturan. Glinda dikasih pilihan, ikut Elphaba dan jadi buronan atau stay dan tetap aman. Glinda tetap memilih untuk stay. Elphaba terbang menjauh sambil sumpah serapah bakal melawan The Wizard. Di bawah, Wizard dan Madame Morrible mulai menyebarkan fitnah ke warga Oz kalau Elphaba itu adalah Wicked Witch. Elphaba terbang di atas langit, jadi villain di mata publik tapi hero buat dirinya sendiri. Dan Glinda ngeliatin dari bawah dengan sedih. The end for now. Oke guys, ini bagian paling penting dan ini adalah spoiler terbesar buat kalian yang belum pernah nonton musikalnya. Gue yakin juga banyak yang belum nonton ya, gue juga belum nonton. Karena part ini adalah part 2 dari act-nya yang emosional dan penuh plot twist. Ini yang kemungkinan bakal dilihat di part 2 atau di Wicked for Good nanti. Yang pertama, asal-usul trio ikonik. Ingat teman-temannya Dorothy di Wizard of Oz? Nah, disinilah mereka semua dibuat dan ceritanya tuh tragis banget. The Tin Man, inget Bob yang naksir banget sama Glinda. Di act 2 dia akhirnya pacaran sama Nessa Rose, adiknya si Elphaba, dan Nessa ini jadi posesif dan cemburuan buta. Dia salah pakai mantra dari Grimoire ke Bob buat menyelamatin Bob biar nggak mati. Nah, Elphaba harus mengubah dia menjadi Tin Man. Dia jadi nggak punya hati karena isi hatinya jadi hancur. The Scarecrow, Fiyero ini nggak bakal diem aja. Dia bakal balik buat menyelamatkan Elphaba. Tapi dia ditangkap sama penjaga Wizard. Nah, biar dia nggak mati disiksa, Elphaba pakai mantra buat mengubah dia menjadi Scarecrow. Dia jadi nggak punya otak karena Elphaba bikin dia nggak bisa ngerasain sakit fisik lagi. The Cowardly Lion, dan ini yang paling sedih. Ingat kan ada anak singa yang diselamatin Elphaba dan Fiyero di part 1 atau di film pertama? Dan ini dia, it's him. Dia adalah singa pengecut yang udah dewasa tapi trauma seumur hidup. Nah, gimana caranya Dorothy bisa nyasar ke Oz? Itu bukan kecelakaan, guys. Nah, Madame Morrible ini dalam usahanya untuk menjebak Elphaba, dia sengaja bikin tornado yang ngebawa rumah Dorothy ke Oz. Dan rumah itu mendarat di atas Nessa Rose. Ini yang bikin Elphaba bener-bener jadi marah banget dan pengen mengambil sepatu adeknya dari Dorothy. Kita juga tahu semua tentang adegan ini. Dorothy nyiram Elphaba pakai seember air dan Elphaba jadi meleleh. Nah, di Wicked kita bakal lihat adegan ini dari perspektif Elphaba dan juga Glinda. Dan ini nih twist terbesarnya. Elphaba ini nggak mati, dia pura-pura meleleh dan itu adalah rencana dia buat kabur dari Oz selamanya. Yang tahu ini cuman Fiyero sama Glinda aja. Nah, twist lainnya adalah siapa ayah kandungnya Elphaba? Nah, kenapa dia powerful banget? Jawabannya, ya ayahnya adalah The Wizard itu sendiri. Elphaba adalah anak The Wizard of Oz, hasil dari selingkuh sama ibunya Elphaba yang pakai green elixir yang sama. Film ini juga bakal ditutup dengan Glinda yang akhirnya bertindak, di mana dia ngusir The Wizard dari Oz dan nangkep Madame Morrible. Dia jadi Glinda the Good yang beneran dan bukan cuman pura-pura. Nah, For Good yang jadi judul dari film ini diambil dari lagu duet terakhir mereka. Ini adalah lagu perpisahan mereka yang paling emosional. Ini adalah ending dari persahabatan mereka. Mereka sadar entah baik atau buruk, mereka udah mengubah satu sama lain. For good, untuk kebaikan dan untuk selamanya. So itu dia semua hal yang perlu kalian tahu sebelum nonton Wicked for Good. Dari beberapa tanggapan teman-teman yang nonton, gue juga udah nonton. Sebenarnya filmnya ya ini harus ditonton serangkaian, langsung nyambung dari setelah kalian nonton Wicked yang pertama. Karena ketika nonton ini sendiri, memang di beberapa part agak berasa boring sedikit. Tapi ending, lagu, dan juga visualnya benar-benar bisa memanjakan mata. So, ini bisa dibilang one movie that you must watch lah. So itu dia guys, thank you udah nonton video ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gua Rian, until next time, keep exploring the multiverse.